Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Ferry. Hari ini kita akan belajar tentang aturan di berbagai tempat. Alangkah baiknya sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Apa itu aturan? Nah, pernah kalian bermain, misalnya bermain sepak bola, bermain petak umpet? Ada aturannya tidak? Iya, pasti ada aturannya. Tidak boleh menendang bola pakai tangan, misalnya seperti itu. Petak umpet itu ada aturannya juga. Nah, aturan itu merupakan sesuatu hal yang harus kita lakukan. Itulah namanya aturan. Nah, di pelajaran kali ini kita akan belajar tentang aturan di rumah, aturan ketika bertamu, aturan di sekolah, dan aturan ketika kita berada di tempat wisata. Check it out. Untuk yang pertama, kita akan bahas tentang aturan di rumah. Hayo, aturan di rumah kalian apa? Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama, bangun pagi, terus membantu orang tua, terus dan jangan lupa ketika bangun tidur kalian harus merapikan kamar tidur. Nah, itu merupakan salah satu contoh aturan di rumah. Dan Pak Guru yakin setiap rumah kalian itu punya aturan masing-masing. Jadi misalnya aturan rumah Pak Guru dan aturan rumah kalian itu saya kira ada bedanya anak-anak, tergantung kesepakatan anggota keluarga kalian mau membuat aturan rumah seperti apa. Nah, kedua kita akan membahas tentang aturan bertamu. Ingat, ketika kita bertamu, kita harus mengetuk pintu dulu. Atau paling enggak kita harus mengucapkan salam. Nah, selain itu, ketika kalian bermain di rumah teman kalian, terus kalian bermain bersama atau belajar bersama, kalian apa yang harus kalian lakukan? Iya, pintar. Kalian harus merapikan mainan atau buku-buku itu setelah menggunakannya dan meletakkannya pada tempatnya, anak-anak. Dan tentunya ingat ya anak-anak, karena kita tadi datang bertamu itu mengetuk pintu atau mengucapkan salam, otomatis ketika kita mau pulang kita alangkah baiknya berpamitan ya. Jangan asal pulang seperti itu aja, karena nanti takutnya kalian loh tadi misalnya si Sari kok pulang nggak pamitan ya, di mana takutnya ada apa-apa seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, kita akan membahas tentang aturan di sekolah. Meskipun sekarang kita masih belajar secara daring, setiap sekolah itu pasti punya aturan ya. Nah, besok ketika kita sudah diperbolehkan untuk pertemuan tatap muka, kalian harus apa anak-anak? Harus menjaga kebersihan sekolah. Karena kebersihan sekolah itu bukan tanggung jawab dari tukang kebun sekolah. Cuman itu tanggung jawab siapa? Iya, tanggung jawab kita semua. Selain itu, kita harus sopan dan santun kepada siapapun. Tidak boleh berkata kotor, tidak boleh berkata kasar seperti itu. Kita harus menjadi anak yang sopan dan santun. Dan aturan yang lain misalnya mengerjakan tugas tepat waktu. Hayo, di sini siapa yang tidak mengerjakan tugas tepat waktu? Nah, aturan ini itu merupakan salah satu beberapa contoh aturan yang ada di sekolah ya. Masih banyak aturan lagi yang ada di sekolah yang tidak Pak Guru jelaskan. Ini sebagai sekedar contoh ya anak-anak, agar kalian dapat memahami aturan yang ada di sekolah kita. Seperti halnya di rumah, di sekolah, dan ketika kita bertamu, di tempat wisata pun pasti ada aturannya anak-anak. Misalnya, saat membeli tiket, kita harus antri, tidak boleh menyerobot. Karena apa? Iya, karena itu memang sebuah aturan.
dan biar tidak terjadi perselisihan, biar tidak terjadi kegaduhan anak-anak. Ingat, ketika membeli tiket masuk ke tempat wisata, kalian harus antri. Nah, selain itu, tidak boleh coret-coret anak-anak, tidak boleh coret-coret bangunan atau tempat yang ada di tempat wisata karena itu akan membuat kotor. Dan yang terakhir, harus menjaga kebersihannya. Jadi, menjaga kebersihan itu bukan hanya aturan di rumah, di sekolah, ketika kita bertamu, namun di tempat wisata pun kita juga harus menjaga kebersihan. Bayangkan kalau kita buang sampah sembarangan di pantai, apa yang akan terjadi? Pantai itu akan tidak sedap dipandang oleh mata, seperti itu. Bisa jadi pantai itu tercemar. Nah, tetap dimanapun kita berada, kita harus menjaga kebersihannya. Setelah mempelajari aturan di rumah, di sekolah, ketika bertamu, dan di tempat wisata, Pak Guru minta kalian menuliskan 5 aturan yang ada di rumah kalian ya. Kalian bisa tulis di buku tematik kalian. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Pak Ferry sudahkan. Apabila banyak kata yang kurang berkenan di hati anak-anak, Pak Guru minta maaf. Dan selalu jaga kesehatan dan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Salam sehat, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.